Pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa atau language acquisition atau akuisisi bahasa menurut Maksan dalam Muhyiddin et al. 2016 adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar atau implisit dan informal. Lebih lanjut, menurut Lyons dalam Muhyiddin et al. 2016, memperoleh bahasa adalah suatu bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa pada penutur bahasa disebut pemerolehan bahasa. Artinya, seorang penutur bahasa menggunakan bahasa tanpa terlebih dahulu mempelajari bahasa tersebut. Selanjutnya, menurut Shorn dan Widdowsons dalam Muhyiddin et al. 2016, memperoleh bahasa dan akuisisi bahasa adalah suatu proses anak-anak mencapai kelancaran dalam bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya didapatkan hasil kontak verbal dengan penutur asli lingkungan bahasa itu. Dengan demikian, istilah pemerolehan bahasa mengacu ada penguasaan bahasa secara tidak disadari dan ada pengaruh oleh pengajaran bahasa tentang sistem kaidah dalam bahasa yang dipelajari pada hakikatnya. Pemerolehan bahasa anak melibatkan dua keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Jika dikaitkan dengan hal itu, maka yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa adalah proses memiliki kemampuan berbahasa. Teori pemerolehan bahasa pada anak meliputi teori behaviorisme, nativisme, kognitivisme, dan interaksionisme. Selanjutnya yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan dihubungkan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respons. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Pada saat ini, anak belajar bahasa pertamanya. Sebagai contoh, seorang anak mengucapkan bilang kali untuk barangkali. Sudah pasti si anak akan dikritik oleh ibunya atau siapa saja yang mendengar kata tersebut. Apabila suatu ketika si anak mengucapkan barangkali dengan tepat, dia tidak akan mendapatkan kritikan karena pengucapannya sudah benar. Situasi seperti inilah yang dinamakan membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan dan merupakan hal pokok bagi pemeroleh bahasa pertama pada anak. Pemerolehan bahasa menurut teori behaviorisme ini, teori belajar behavioris ini bersifat empiris yang didasarkan pada data yang dapat diamati. Kaum behavioris menganggap bahwa proses belajar pada manusia sama dengan proses belajar pada binatang. Manusia tidak mempunyai potensi bawaan untuk belajar bahasa. Pikiran anak merupakan tabula rasa yang akan diisi dengan asosiasi S hingga R atau stimulus respons. Semua perilaku merupakan respons terhadap stimulus dan perilaku terbentuk dalam rangkaian asosiatif. Belajar bagi kaum behavioris
adalah pembentukan hubungan asosiatif antara stimulus dan respon yang berulang-ulang sehingga terbentuk kebiasaan. Pembentukan kebiasaan ini disebut pengondisian. Nah, pengondisian ini selalu disertai ganjaran sebagai penguatan asosiasi antara S hingga R atau stimulus respons. Bahasa adalah perilaku manusia yang kompleks di antara perilaku-perilaku lain. Nah, anak menguasai bahasa melalui peniruan. Perkembangan bahasa seseorang ditentukan oleh frekuensi dan intensitas latihan yang disodorkan. B.F. Skinner adalah tokoh aliran behaviorisme. Dia menulis buku Verbal Behavior tahun 1957 yang digunakan sebagai rujukan bagi pengikut aliran ini. Menurut aliran ini, belajar merupakan hasil faktor eksternal yang dikenakan pada suatu organisme. Menurut Skinner, perilaku kebahasaan sama dengan perilaku yang lain, dikontrol oleh konsekuensinya. Apabila suatu usaha menyenangkan, perilaku itu akan terus dikerjakan. Sebaliknya, apabila tidak menguntungkan, perilaku itu akan ditinggalkan. Singkatnya, apabila reinforcement yang cocok, perilaku akan berubah. Dan inilah yang disebut belajar. Namun demikian, banyak kritikan terhadap aliran ini. Chomsky mengatakan bahwa teori yang berlandaskan conditioning dan reinformation tidak bisa menjelaskan kalimat baru yang diucapkan untuk pertama kali, dan inilah yang kita kerjakan setiap hari. Bauer dan Hegler juga menentang aliran ini dengan mengatakan bahwa penelitian mutakhir tidak mendukung aliran ini. Aliran behaviorisme mengatakan bahwa semua ilmu dapat disederhanakan menjadi hubungan stimulus-respons. Hal tersebut tidaklah benar, karena tidak semua perilaku berasal dari stimulus-respons. Nah, contohnya yaitu memberikan pujian atau hadiah saat seseorang peserta didik menggunakan bahasa dengan benar, atau ketika mereka mencoba berbicara dalam bahasa yang baru dipelajari. Yang kedua yaitu teori nativisme. Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama atau sesuatu yang universal. Dan lingkungan memiliki peran kecil di dalam proses pematangan bahasa. Kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit. Nativisme juga percaya bahwa setiap manusia yang lahir sudah dibekali dengan suatu alat untuk memperoleh bahasa, yang disebut dengan Language Acquisition Device, yang disingkat dengan LAD. Mengenai bahasa apa yang akan diperoleh anak, tergantung pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Sebagai contoh, seorang anak yang dilahirkan di lingkungan Amerika, sudah pasti bahasa Inggris menjadi bahasa pertamanya. Begitu juga dengan kita, memperoleh bahasa sesuai dengan lingkungan di mana kita dilahirkan. Jika dilahirkan di daerah pedesaan, maka bahasa pertama yang kita peroleh adalah bahasa daerah. Namun, jika dilahirkan di daerah perkotaan, kemungkinan besar bahasa pertama yang diperoleh adalah bahasa Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Aliran kognitivisme berawal dari pernyataan Jean Piaget tahun 1926 yang berbunyi, "Logical thinking underlies both linguistic and non-linguistic development." Pernyataan ini memancing para ahli psikologi kognitif menerangkan pertumbuhan kemampuan berbahasa, karena menilai penjelasan Chomsky tentang hal itu belum memuaskan. Teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah,
melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar. Perkembangan bahasa harus berlandaskan pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Hal ini dikemukakan oleh Sher pada tahun 2015. Kemudian, hal ini tentu saja berbeda dengan pendapat Chomsky yang menyatakan bahwa mekanisme umum dari perkembangan kognitif tidak dapat menjelaskan struktur bahasa yang kompleks, abstrak, dan khas. Begitu juga dengan lingkungan berbahasa. Bahasa harus diperoleh secara alamiah. Contohnya, menggunakan teknik pembelajaran yang melibatkan proses kognitif yang aktif seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah, dan permainan bahasa. Teori pemerolehan bahasa yang terakhir yaitu teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan atau input dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajaran. Setiap anak sudah memiliki LAD sejak lahir. Namun, tanpa ada masukan yang sesuai, tidak mungkin anak dapat menguasai bahasa tertentu secara otomatis. Singkatnya, teori ini menggabungkan antara teori nativisme dan kognitivisme. Dalam pemerolehan bahasa, pertama anak sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Benar jika ada teori yang mengatakan bahwa kemampuan berbahasa si anak telah ada sejak lahir atau telah ada LAD. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang telah dilakukan oleh Howard Gardner. Dia mengatakan bahwa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Salah satu kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan berbahasa. Campbell dan kawan-kawan dalam Mudini et al. 2016. Akan tetapi, yang tidak dapat dilupakan adalah lingkungan juga faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa si anak. Banyak penemuan yang telah membuktikan hal ini. Contohnya seperti memanfaatkan situasi kehidupan nyata untuk mempelajari bahasa, misalnya dengan memberikan kesempatan untuk berbicara dengan orang lain dalam situasi kehidupan nyata, seperti di toko atau di restoran. Selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa atau language learning. Pembelajaran bahasa atau language learning adalah proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan komunikasi dan keterampilan berbahasa siswa. Menurut Brown 2001, pembelajaran bahasa adalah proses pembelajaran yang melibatkan pengembangan keterampilan berbahasa, termasuk membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Secara umum, pembelajaran bahasa merupakan proses belajar yang melibatkan pengembangan keterampilan berbahasa, pemahaman konteks, interaksi sosial, penggunaan bahasa untuk memahami dan berkomunikasi, serta pembentukan dan pengembangan pengetahuan bahasa, keterampilan berbahasa, dan strategi belajar. Yang pertama ada teori behaviorisme. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tidak balas atau respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Nah, jika rangsangan ini telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Watson juga dengan tegas menolak pengaruh naluri atau insting dan kesadaran terhadap perilaku. Jadi setiap perilaku dapat dipelajari menurut hubungan atau stimulus dan respon. Lalu menurut Skinner, perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya itu hadiah, perilaku itu akan terus dipertahankan kekuatannya serta frekuensinya akan terus dikembangkan. Nah, bila akibatnya hukuman atau bila kurang adanya penguatan, perilaku itu akan diperlemah atau pelan-pelan akan disingkirkan. Implikasi teori ini ialah bahwa guru harus berhati-hati dalam menentukan jenis hadiah dan hukuman. Guru harus mengetahui benar kesenangan siswanya. Hukuman harus benar-benar sesuatu yang tidak disukai anak.
dan sebaliknya, hadiah merupakan hal yang sangat disukai oleh anak. Jangan sampai anak diberi hadiah lalu menganggapnya sebagai hukuman, atau sebaliknya, apa yang menurut guru adalah hukuman bagi siswa dianggap sebagai hadiah. Contohnya itu mengulang-ulang kata-kata atau kalimat yang diinginkan dan memberikan penguatan positif kepada anak yang mengulanginya dengan benar. Lalu yang kedua ada teori nativisme. Nah, istilah nativisme ini dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. Nah, bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Teori tentang bakat bahasa itu memperoleh dukungan dari berbagai sisi. Menurut Erich Lambert tahun 1967 membuat proposisi bahwa bahasa itu merupakan perilaku khusus manusia dan bahwa cara pemahaman tertentu, pengkategorian kemampuan dan mekanisme bahasa yang lain yang berhubungan ditentukan secara biologis. Chomsky dan Hadley tahun 1993 mengatakan bahwa belajar bahasa merupakan kompetensi khusus, bukan sekedar subset belajar secara umum. Cara belajar jauh lebih rumit dari sekedar penetapan stimulus atau respon. Nah, Chomsky dan Hadley tahun 1993 mengatakan bahwa eksistensi bakat bermanfaat untuk menjelaskan rahasia penguasaan bahasa pertama anak dalam waktu singkat karena adanya LAD. Contoh, memberikan pengalaman langsung dan lingkungan yang kaya akan bahasa seperti membaca buku, menonton film, atau memperkenalkan anak pada lagu-lagu dan cerita yang berhubungan dengan bahasa. Nah, yang C, teori kognitivisme. Nah, menurut teori ini, perkembangan bahasa harus berlandaskan pada atau diturunkan dari perkembangan dan perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi manusia. Nah, dengan demikian, urutan-urutan perkembangan kognisi seorang anak akan menentukan urutan-urutan perkembangan bahasa dirinya. Nah, menurut aliran ini, kita belajar disebabkan oleh kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam lingkungan. Nah, titik awal teori kognitif adalah anggapan terhadap kapasitas struktur dalam bahasa yang didengar di sekelilingnya. Pemahaman produksi, komprehensi bahasa pada anak dipandang sebagai hasil dari proses kognitif anak yang secara terus-menerus berubah dan berkembang. Jadi, stimulus merupakan masukan bagi anak yang berproses dalam otak. Pada otak terjadi mekanisme mental internal yang diatur oleh pengatur kognitif, kemudian keluar sebagai hasil pengolahan kognitif tadi. Sebagai contoh, memberikan latihan berpikir kritis dengan memberikan pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan bahasa, sehingga anak dapat mempertajam kemampuan berpikir mereka. Yang D, teori fungsional. Nah, para peneliti bahasa mulai melihat bahwa bahasa merupakan manifestasi kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajah dunia, untuk berhubungan dengan orang lain, dan juga keperluan terhadap diri sendiri sebagai manusia lebih mengutamakan pada bentuk bahasa yang lebih dari makna yang dibentuk dari interaksi sosial. Nah, Piaget menggambarkan penelitian itu sebagai interaksi anak dengan lingkungannya dengan interaksi komplementer antara perkembangan kapasitas kognitif perseptual dengan pengalaman bahasa mereka. Nah, penelitian itu berkaitan dengan hubungan antara perkembangan kognitif dengan pemerolehan bahasa pertama. Contohnya, menggunakan teknik pengajaran yang berorientasi pada tindakan atau aktivitas seperti permainan peran atau diskusi kelompok sehingga anak itu dapat mempraktekkan kemampuan berbahasa mereka dalam situasi nyata. Yang E, teori konstruktivisme. Nah, pembelajaran harus dibangun secara aktif oleh pembelajar itu sendiri daripada dijelaskan secara rinci oleh orang lain. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh didapatkan dari pengalaman. Namun demikian, dalam membangun pengalaman, siswa harus memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pikirannya, menguji ide-ide tersebut melalui eksperimen dan
percakapan atau tanya jawab, serta mengamati dan membandingkan fenomena yang sedang diujikan dengan aspek lain dalam kehidupan mereka. Nah, selain itu juga guru memainkan peranan penting dalam mendorong siswa untuk memperhatikan seluruh proses pembelajaran serta menawarkan berbagai cara eksplorasi dan pendekatan. Contohnya, menggunakan teknik pembelajaran yang berfokus pada penemuan atau pengalaman praktis sehingga anak dapat menemukan konsep-konsep bahasa dan tata-tata bahasa secara mandiri.